Kisah masuk Islamnya Danny Lambo, seorang miliarder Inggris, benar-benar menunjukkan bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang awalnya tidak memiliki niat untuk memeluk Islam. Danny awalnya pergi ke Riyadh untuk urusan bisnis dan untuk menyaksikan final Formula 1 listrik. Tapi saat hendak menyaksikan balapan tersebut, tiba-tiba muncul di benaknya keinginan untuk mengunjungi Jeddah. Ia pun lalu mengambil penerbangan menuju Jeddah. Di Jeddah inilah ia bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang mahasiswa Universitas Madinah dari Ghana bernama Abdul Basit yang kemudian mengenalkannya kepada Islam. Di Instagram ia menulis pengalamannya bertemu dengan Abdul Basit. Dia mengajari saya tentang agama Islam dan membawa saya ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Ini adalah pengalaman yang sangat emosional, spiritual, dan penuh berkah yang insya Allah akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup dan mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Saya mendorong orang lain untuk juga mempelajari iman yang indah ini. Orang terkaya Inggris jual semua barangnya yang mengandung emas dan memilih masuk Islam. Inilah kisah Alfibis, pengusaha kaya raya dan paling sukses asal Inggris, saat memutuskan mualaf menarik perhatian publik. Hal ini berawal kala ia pergi mengantar ibunya ke masjid. Saat berada di sana, ia mendengar ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian, Alfibis mengambil Al-Quran dan membaca terjemahannya dalam bahasa Inggris. Alfibis pun sangat kagum dan menyukai bimbingan yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut. Ia pun merasa terpanggil hatinya untuk memeluk agama Islam. Setelah menjadi mualaf, Alfibis mulai menerapkan amalan ajaran Islam. Salah satunya adalah ia tidak memakai emas, tak tanggung-tanggung. Alfibis bahkan rela menjual semua barangnya yang mengandung emas. Ini adalah kisah mantan pastor dari Inggris. Awalnya, ia adalah pastor yang menjalani pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Namun, larangan bagi seorang pastor untuk menikah menyebabkan dirinya merasa kesepian, sehingga ia pun memutuskan berhenti dari profesi pastor. Tidak lagi menjadi pastor, ia memutuskan untuk pergi dan memilih berlibur ke Mesir. Pilihannya ke Mesir karena menganggap Mesir sebagai tempat murah untuk berlibur di saat ia tidak memiliki banyak uang. Di Mesir, ia begitu terkesan dengan akhlak Islam melalui seorang bocah tukang semir sepatu yang menyapanya dengan begitu ramah. Kembali ke negaranya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai guru yang mengajarkan tentang agama-agama dinti. Dari sini, ia mulai belajar lebih banyak tentang Islam dan bahkan belajar makna bacaan solat setelah melihat murid-muridnya solat di kelasnya. Ia juga ikut berpuasa bersama murid-murid muslimnya selama Ramadan. Lama-kelamaan, ia semakin tertarik dan merasa nyaman dengan Islam. Akhirnya, ia pergi ke masjid untuk belajar lebih banyak dan bertemu dengan Cat Stevens yang menjelaskan beberapa hal dan menyemangatinya. Saat mendengar lantunan ayat Al-Quran pada solat maghrib, ia sangat tersentuh dan menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian, ia pun memutuskan untuk bersyahadat. Maria, seorang wanita cantik asal Prancis, menjadi mualaf saat berusia 15 tahun karena jatuh cinta pada Islam. Maria lahir di Dijon, Prancis. Ia mengaku memiliki orang tua yang awalnya beragama Katolik namun kemudian menjadi ateis. Dia meninggalkan negara dan orang tuanya untuk tinggal di Bandung. Maria terkesan dengan pemikiran Islam tentang hormat dan cinta dalam keluarga, serta penghargaan terhadap perempuan. Ia juga tertarik dengan pandangan Islam yang menyeluruh terhadap kehidupan. Setelah mengucapkan syahadat, Maria mendapatkan dukungan dari keluarganya. Meskipun mereka awalnya ragu karena stigma negatif terhadap Islam di Prancis, Maria merasa sulit menjadi seorang wanita muslim di Prancis dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di Indonesia, di mana dia merasa bebas dan dihormati sebagai seorang muslim. Presiden di El Salvador yang menangkap dan memenjarakan hampir seluruh anggota geng kriminal di negaranya. Nayib Bukele adalah Presiden El Salvador yang terpilih pada Februari 2019. Setelah dilantik, ia langsung meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menangkap dan memenjarakan anggota geng kriminal di negara tersebut dengan menerjunkan 20.000 personel militer dan polisi. Meski sempat ada perlawanan, akhirnya lebih dari 70.000 anggota geng dan tersangka telah ditangkap. Sebelum Bukele menjabat, El Salvador merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminal tertinggi di dunia. Namun setelah Nayib Bukele berhasil melaksanakan operasi tersebut, tingkat kriminal di negara itu seketika menurun drastis. Mayoritas masyarakat El Salvador memberikan dukungan besar terhadap kebijakan Bukele. Namun, daftar jumlah narapidana yang membludak menyebabkan kurangnya akses terhadap perawatan medis serta makanan yang memadai di dalam penjara. Kemudian, Bukele menerapkan kebijakan baru yang kontroversial, di mana setiap narapidana harus bekerja untuk mendapatkan makanan mereka. Ilmuwan Jepang yang bernama Atsushi Kamal Okuda memeluk agama Islam setelah menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Sebelumnya, ia merasa hidupnya berantakan dan tidak mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Setelah mempelajari berbagai agama, Okuda menemukan Islam dan mulai mempelajarinya dengan serius. Pada satu waktu, Okuda menemukan sebuah ayat Al-Quran yang membuatnya memutuskan untuk masuk Islam. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Hijr, ayat 26, yang menjelaskan penciptaan manusia dari tanah liat. Dan ayat ini menginspirasi Okuda untuk mengubah hidupnya secara total. Setelah memutuskan untuk masuk Islam, Okuda pindah ke Aleppo, Suriah untuk melanjutkan studi dan belajar bahasa Arab.
Ini adalah kisah mualaf pria Jepang bernama Taki Takazawa. Ia dulunya dikenal sebagai pembuat tato. Ia bahkan pernah mentato seorang anggota geng Yakuza. Tubuhnya yang dipenuhi tato dan rambutnya yang panjang membuat dirinya terlihat garang pada masa sebelum menjadi muslim. Kisahnya menjadi mualaf dimulai ketika bertemu dengan sosok pria berpakaian putih di tengah keramaian Shibuya, Tokyo. Pria itu lalu memberi Takazawa selembar kertas yang bertuliskan kalimat syahadat dan ia diminta untuk membacanya. Tulisan yang tidak ia pahami ketika itu ternyata menembus hatinya setelah maknanya dijelaskan oleh pria berpakaian putih, dan dari sinilah perjalanan Takizawa menuju hidayah dimulai. Selepas dari kejadian itu, dia menjadi tertarik untuk mempelajari Islam dengan serius, dan setelah memahaminya dengan baik, ia pun lantas memutuskan untuk menjadi mualaf dan mulai mengubah hidupnya. Takazawa telah melakukan ibadah haji ke Makkah atas undangan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2008 dan menyempatkan mempelajari Islam lebih mendalam lagi. Ia kemudian menjadi imam di sebuah masjid di Tokyo dan menjaga hidayah Allah dengan menjalankan ajaran Islam. Masya Allah. Betapa bahagianya pria gondrong bernama Abdul Rahman ini. Pada bulan Juni tahun ini, ia membimbing langsung istrinya, Vanessa, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pada hari Jumat di Masjid Omar Ibn Al-Khattab, Los Angeles, Amerika Serikat. Sungguh hari yang penuh berkah bagi keduanya. Semoga keistiqomahan senantiasa meliputi mereka dan kita semua.